Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah organisasi kriminal dari negara Brazil. Ceritanya ini dimulai dari Rio de Janeiro, sebuah kota di negara Brazil. Dino adalah seorang prajurit berpangkat rendah di kartel CV atau Komando Vermelho. Saingan kartel CV adalah kartel TCP atau Terceiro Comando Puro. Ketika kartel TCP menyerbu dan mengambil alih kota Cidade Alta pada tahun 2016, Dino ini berpihak pada TCP. Invasi tersebut dipimpin oleh Sicario bernama Peixão. Ketika si Dino ini sudah beralih pihak ke TCP nih ya, dia diterima dengan baik. Tapi dia ditugaskan untuk meninggalkan Cidade Alta dan menyusup ke kartel CV di kompleks Penha. Seakan-akan si Dino ini tetap setia dengan CV. Kan CV juga nggak tahu kalau Dino sudah bergabung ke TCP. Tujuan Dino di sana adalah mengumpulkan informasi intelijen tentang rencana CV untuk merebut kembali Cidade Alta. Sesampainya di Penha pada tahun 2017, Dino memberitahu bos CV di daerah itu yang dikenal sebagai Doka atau Beruang, yang saat ini adalah pemimpin kelompok narkoba paling berkuasa di Rio de Janeiro, yaitu kartel CV. Suatu saat Dino memberikan informasi palsu tentang kartel TCP pada Doka. Hal itu membuatnya dihormati di kartel CV, yang membuatnya naik pangkat dengan cepat. Tapi informasi itu palsu, yang memang dirancang untuk menjebak kartel CV di kemudian hari. Selama invasi, si Dino ini menembak dan membunuh 8 anggota CV dari belakang, termasuk Savadão, petinggi kartel CV. Setelah itu, dia kembali ke TCP dengan 9 senapan dan informasi penting. Informasi dari Dino itu membuat invasi CV gagal total. Banyak anggotanya terbunuh, pasukan CV dibantai. Hasilnya, Cidade Alta tetap di bawah kendali kartel TCP sampai hari ini. Bahkan meskipun lokasinya dekat dengan Penha, salah satu kompleks terkuat milik CV di Rio de Janeiro. Semua berkat Dino. Si Doka yang adalah petinggi kartel CV marah besar pada Dino. Dia bahkan menawarkan hadiah 500.000 real atau setara 2,4 miliar rupiah untuk kepala si Dino ini. Beberapa anggota CV juga meninggalkan Penha dan bergabung dengan TCP setelah invasi yang gagal itu. Salah satunya adalah Real Minha yang akhirnya menjadi sekutu dekat Dino. Tapi Real Minha harus bernasib malang ketika pada tahun 2020 dia ditangkap oleh polisi korup dan diserahkan ke CV. Dia disiksa dulu lalu dibakar hidup-hidup oleh CV. Video itu disebar agar dilihat oleh Dino dan anggota CP lainnya. Dalam video tersebut, Doka mengatakan sebuah pesan yang ditujukan untuk Dino. Doka bilang kayak gini, "Kamu pengecut, kamu ada di sampingku selama 24 jam sehari dengan senapan AK. Tapi kamu tidak membunuhku. Sekarang, orang yang akan membunuhmu adalah aku." Sebelum dihabisi, Real Minha membuat tanda 2 dengan jarinya. CV memakai angka 2 sebagai simbol, sedangkan TCP memakai angka 3. Sicario CV menyimpan gigi Real Minha sebagai souvenir. Pada tahun 2021, Dino ini seakan-akan lenyap. Tak ada yang tahu apakah dia dibunuh atau meninggalkan kehidupan kriminal dan menghilang begitu saja. Tapi yang pasti, tindakan Dino ini mengubah dunia kriminal di Rio de Janeiro selamanya. Cerita si Dino ini tampak seakan-akan heroik banget di kalangan perkartelan. Dia diagung-agungkan dan diceritakan turun-temurun kepada Sicario yang baru bergabung ke kartel. Karena Dino ini menyelesaikan misi yang sangat sulit, yang menjadikannya prajurit narkoba termahal di dunia. Naik dari seorang Sicario berpangkat rendah menjadi Sicario paling berharga di planet ini, di mana dia adalah seorang Sicario yang berhasil menghentikan invasi kartel terbesar di Rio de Janeiro. Nah, dalam perang antara kartel CV dan TCP itu beredar sebuah video seram di mana kartel CV menangkap kerabat dari si Dino ini agar Dino mau menyerahkan diri. Video itu adalah pesan bagi Dino, jika dia tidak mau menyerah, maka semua keluarganya akan dihabisi seluruhnya. Videonya berdurasi cukup panjang, hampir 8 menit yang direkam pada siang hari di sebuah lahan kosong. Video dibuka dengan seorang wanita dengan mata ditutup kain yang duduk di tanah dan tangannya diikat ke belakang. Di belakangnya ada 4 Sicario.
ada yang memegang laras panjang dan pisau kecil. Sicario dengan pisau langsung memotong tangan si wanita di bagian siku. Dengan pisau kecil itu, Sicario terus menyayat lengan itu dan si wanita berteriak histeris. Teriakan yang sangat jarang saya dengar di video-video seram seperti Kartel, karena korbannya kali ini wanita dan teriakannya sangat menusuk telinga saya. Pisau itu sangat tajam yang membuat lengan itu lepas dalam beberapa kali sayatan. Tapi karena tangan korban diikat dengan tangan kirinya, maka tangan yang putus masih terikat dengan tangan kirinya. Sicario membuka penutup mata sehingga si wanita dapat melihat tangannya yang putus. Wanita itu menangis. Setelah itu, Sicario memegang lengan kirinya dan memotongnya juga. Sicario di belakangnya memegang rambut korban. Karena si wanita terus menangis, Sicario menampar wajah korban. Tangan kirinya juga putus. Setelah itu, Sicario menarik rambutnya untuk memotong leher korban. Disayatlah leher si wanita. Setelah selesai, kepala itu dilempar ke tanah. Tidak sampai di situ, badan si wanita dibalikkan. Celananya dilipat ke atas. Dan Sicario menyayatnya tepat di belakang tempurung lutut korban sampai putus. Sicario melakukan hal serupa untuk kaki kirinya. Lagi-lagi tidak sampai di situ, Sicario kembali menyayat korban di bagian pinggul dengan tujuan untuk membagi dua tubuhnya. Saat itulah dia menggunakan parang yang panjang. Sebelum badannya itu terputus, videonya pun berakhir. Saya harap kalian bisa mengambil pelajaran penting dari video kali ini. Untuk menjauhi narkoba sebisa mungkin. Entah mungkin menjauhi circle yang berbau narkoba atau yang lainnya, karena korban dari masalah narkoba ini tidak hanya pelakunya saja, tapi juga bisa menyasar keluarganya. Tapi yang pasti, kalian harus tetap aman agar kita bisa bertemu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.